Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Kita bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita boleh ada sebagaimana ada, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kecakapan kita, tapi semua itu karena kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Amin. Kita bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan. Kita bersyukur atas setiap penyertaan Tuhan sepanjang minggu telah berlalu, sehingga saat ini kita datang kepada Tuhan. Melalui ibadah jawaban doa ini, kita mau serahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mau beri yang terbaik. Kita mau siapkan hati kita untuk menyembah kepada Tuhan. Karena kita tidak akan pernah meragukan kasih Allah dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur Bapa yang baik, buat kebaikan-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Buat kemurahan-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sungguh ada Tuhan Yesus, itu semua oleh karena karunia-Mu Tuhan. Itu semua oleh karena kasih-Mu Tuhan yang selalu berlimpah di dalam kehidupan kami. Tiba saatnya Tuhan kami menyiapkan hati kami Bapa. Tiba saatnya kami menyiapkan Tuhan Yesus diri kami Tuhan, memberikan yang terbaik sebagai bentuk penyembahan kami Tuhan kepadamu Bapa yang baik. Biar hanya nama Tuhan yang disenangkan, biar hanya nama Tuhan yang ditinggikan, biar hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Sebab itu kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan bekerja bagi setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami siap bernyanyi, kami siap memuji dan memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Karena kami tidak pernah meragukan kasih-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Haleluya Tuhan Yesus. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari kita nyatakan dengan sungguh, tiada pernah ku ragukan kasih setia
tampak suram, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah Tuhan, walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Lebih sungguh lagi kita katakan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Sekali lagi kita katakan, walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari kita naikkan pujian bagi Tuhan. Mari kita naikkan penyembahan hanya bagi Yesus. Mari kita hormati kehadiran Tuhan pada saat malam hari ini, saudara-saudaraku. Karena Dialah Allah yang layak ditinggikan. Dia adalah Allah yang layak disembah. Begitu besar kasih-Nya dalam kehidupan kita. Tak terukur kemurahan-Nya di dalam kehidupan kita. Kami sungguh bersyukur Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya. Menyembah nama-Mu, kerinduan hati kami Yesus. Biarlah nama-Mu yang layak disembah, nama-Mu yang layak dipuji Tuhan. Haleluya. Oh glory bagi-Mu, kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus, keagungan hanya bagi Engkau, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Yesus, rindu hadirat-Mu, rindu jamaah-Mu, rindu hadirat-Mu Tuhan. Melawat setiap kami Tuhan, setiap kami yang beribadah kepada-Mu Tuhan Yesus. Menjamah setiap kami Tuhan Yesus, memberikan damai sejahtera dalam hidup kami Tuhan. Dia adalah Allah yang layak disembah. Kau adalah Allah yang kami puji.
mengikut Engkau Tuhan, menjadi kerinduan hati kami Tuhan Yesus. Mengikut Engkau Tuhan menjadi komitmen kami Tuhan Yesus. Kami mau menyembah nama-Mu Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan
Ini menjadi kerinduan kami Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan di mataku Engkau termulia, Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau terlebih sungguh lagi kita katakan, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia, di mataku Engkau termulia, di mataku Engkau termulia. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Selamat malam saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di ibadah jawaban doa malam hari ini. Kita yakin saudara dimanapun saudara berada, saudara akan diberkati oleh Tuhan. Dan saya yakin malam hari ini kita akan dilawat oleh Tuhan. Apapun permasalahan saudara, bahkan pergumulan saudara, kami harapkan ya seluruh hamba Tuhan, bahkan juga seluruh staf daripada ibadah jawaban doa akan terus mendoakan agar siaran jawaban doa ini terus bisa dinikmati oleh seluruh para jemaat Tuhan yang ada malam hari ini. Oleh sebab itu nanti kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan dan kita akan berdoa sebelum kita memasuki kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur, berterima kasih ibadah jawaban doa ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebentar kami semua Tuhan akan menikmati firman-Mu. Firman yang berkuasa merubah kehidupan kami. Malam hari ini kami siap untuk ditabur oleh kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan itu boleh tertanam di dalam setiap hati kami. Dan menjadi berkat, bahkan juga menjadi jawaban di dalam setiap pergumulan permasalahan kami Tuhan. Kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, marilah Engkau kuduskan urapi hamba-Mu yang terbatas. Bahkan kami semua yang sedang mendengarkan siaran ini diberkati oleh Tuhan dimanapun mereka berada. Kami sambut dengan segala ucapan syukur, berkat Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya akan membagikan sedikit tentang kebenaran firman Tuhan, di mana tugas-tugas kita sebagai umat pilihan Tuhan. Apa sih yang sebenarnya yang Tuhan rindu atau Tuhan mau untuk kita menjadi umat yang dipilih oleh Tuhan, umat yang akan diberkati oleh Tuhan, dan umat yang benar-benar menikmati berkat-berkat Tuhan. Sehingga berkat Abraham, Ishak, dan Yakub itu boleh menjadi bagian dalam kehidupan kita semua. Nah, oleh sebab itu kita akan buka di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Di sini dikatakan, seringkali kita baca ayat ini, tetapi saya ingin membahas kepada saudara agar saudara mengerti
tujuan rencana Tuhan di dalam kehidupan saudara, bahkan juga saudara sebagai umat pilihan Tuhan. Apa yang saudara harus lakukan di dalam kehidupan saudara? Mari saya akan bacakan 1 Petrus 2 ayat 9. Dikatakan demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Puji Tuhan, haleluya. Pada hakikatnya kita sebagai umat pilihan Tuhan, kita memiliki tugas pokok. Ya, tugas apa? Tugas di dalam kehidupan kita. Kita diciptakan dan diberi hidup. Bahkan menikmati hidup di dunia ini. Semua ini adalah karena rancangan Tuhan. Sebagai orang yang percaya, hidup kita ini harus benar-benar tahu jati diri kita. Bahwa kita dibentuk, diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi sosok yang hidup. Agar kita bisa yang hidup ini, ciptaannya, mempermuliakan Sang Pencipta. Inilah yang Tuhan mau untuk kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, oleh sebab itulah kita harus sadar dalam kehidupan kita. Bahwa tadi 1 Petrus katakan bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan. Imamat rajani, imam-imam yang memiliki raja. Di atas segala raja yaitu Tuhan. Bangsa yang kudus. Bangsa yang benar-benar kepunyaan Allah. Itu yang harusnya kita lakukan, di mana kita harus mempermuliakan nama Tuhan. Karena ketika kita mempermuliakan nama Tuhan dengan kehidupan kita, maka perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan itu boleh nyata di dalam kehidupan saudara. Sehingga saudara bisa jadi berkat bagi banyak orang. Nah, inilah tugas-tugas sebagai kita orang percaya. Di dalam keadaan ya atau kondisi apapun, seringkali kita tidak mudah atau susah untuk bisa mempermuliakan nama Tuhan. Tetapi sudah seyogyanya, sekalipun kita senang maupun kita susah, baik kita sakit maupun kita sehat, ataupun juga baik kita berkelimpahan maupun kita di dalam kekurangan, kita harus tetap bisa untuk bisa mempermuliakan nama Tuhan. Seperti nats firman Tuhan yang tadi saudara sudah baca, kita baca bersama-sama. Di mana tadi dikhususkan oleh Allah untuk supaya saudara dan saya menjadi umat pilihan Tuhan. Nah, oleh sebab itulah secara khusus Allah memilih bangsa Israel untuk bisa mempermuliakan nama Tuhan. Agar Israel ini bisa menjadi contoh bagi bangsa-bangsa lain di muka bumi ini. Agar bangsa-bangsa lain juga ikut menjadi berkat dan mempermuliakan nama Tuhan. Tapi kembali lagi, ya konsep yang Tuhan mau untuk bangsa Israel, umat pilihannya melakukannya, ini telah gagal. Mereka bukan memuliakan nama Tuhan, tapi mereka malah berjalan begitu jauh, ya. Berjalan bukan seturut kehendak daripada Tuhan, tapi bangsa ini mulai melenceng. Kegagalan demi kegagalan di mana bangsa ini melakukan segala yang tentunya tidak mengenakan hati Tuhan ataupun menyimpang dari apa yang Tuhan inginkan. Inilah bangsa Israel telah gagal melakukan konsep yang Tuhan inginkan untuk bisa menjadi bangsa yang benar-benar bisa mempermuliakan nama Tuhan dan bisa menjadi percontohan bagi bangsa-bangsa lain. Malah sebaliknya Israel malah mencontoh gaya hidup bangsa-bangsa kafir, gaya hidup seperti bangsa-bangsa yang ada di dunia yang di mana mereka bukan menjalankan fungsi sebagai mempermuliakan nama Tuhan, tapi mereka malah menyimpang daripada Tuhan. Disinilah akhirnya bangsa Israel, ya, oleh karena kelahirannya Yesus Kristus dari suku Yehuda, dikembalikan konsep inilah. Yesuslah yang merupakan cikal bakal di mana bangsa yang baru, bangsa yang berasal dari suku bangsa, golongan, kaum dan bahasa ada di dalam dunia ini. Melalui Yesus Kristus itulah jadi manusia yang tentunya percaya kepada Yesus, yang menjadi bangsa yang baru ini.
ialah bangsa yang benar-benar bisa mempermuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu saudara, ketika saudara sudah dipilih percaya kepada Yesus, marilah kita mencontoh Yesus. Kita jadi bangsa yang benar-benar bangsa umat pilihan Allah, yang senantiasa mau mempermuliakan nama Tuhan. Bangsa yang benar-benar menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Kita harus bisa mengusahakan apa yang diinginkan oleh Tuhan untuk bisa mempermuliakan nama Tuhan sesuai dengan maunya Tuhan. Nah, oleh sebab itulah di dalam hal ini kita coba, saudara semua yang ada, mari kita belajar untuk bisa bagaimana kita sudah menjadi umat pilihan Tuhan. Jangan kita lihat kondisi kita, jangan kita lihat keterbatasan kita, jangan kita lihat masalah beban kita, tapi marilah jadikan saudara menjadi bangsa umat kepunyaan Tuhan, di mana saudara percaya kepada Yesus, supaya saudara bisa jadi berkat, bisa jadi bangsa yang bisa mempermuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itulah di dalam Yohanes 17 ayat 19 dikatakan demikian, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Ini kata Yesus ya. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan akulah telah dipermuliakan di dalam mereka. Sekali lagi garis bawahi, aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Siapa mereka? Mereka adalah saudara dan saya. Mereka adalah umat kepunyaan Tuhan, umat tebusan Tuhan, umat pilihan Tuhan, umat yang mempermuliakan nama Tuhan. Mereka adalah milik Tuhan. Merekalah yang mempermuliakan nama Tuhan. Ini yang dikatakan ya dalam Yohanes 17 ayat 9. Ayat 11 dikatakan, dan aku tidak lagi di dalam dunia, tapi mereka, siapa mereka? Saudara dan saya masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka. Ini permintaan permohonan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Peliharalah mereka. Ketika kita mempermuliakan nama Tuhan, maka disitulah permintaan daripada Yesus kepada Bapa di sorga. Untuk apa di situ? Perhatikan, peliharalah mereka. Jadi saudara ada jaminan. Ketika saudara memuliakan nama Tuhan, menjadi umat pilihan Tuhan, maka saudara akan dipelihara oleh Bapa kita di sorga. Ada pemeliharaan yang luar biasa. Jadi ketika saudara mengalami berbagai situasi kondisi, jangan pernah engkau berkata bahwa engkau tidak bisa mempermuliakan Tuhan. Engkau bisa mempermuliakan nama Tuhan ketika engkau diberkati oleh Tuhan. Tidak, kita harus belajar. Apapun kondisi kita, kita sudah diciptakan oleh Tuhan menjadi umat pilihan Tuhan. Ketika kita mempermuliakan nama Tuhan, maka dari tempat maha tinggi akan memelihara saudara. Bahkan ayat selanjutnya dikatakan, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Kita dipersatukan. Yang tadinya kita jauh, yang tadinya kita bukan umat pilihan, tapi saudara dan saya menjadi umat pilihan Tuhan. Yang tadinya kita mungkin hina, tidak ada satu apapun yang kita bisa banggakan. Tapi hari ini berbahagialah saudara ketika saudara percaya kepada Yesus, memilih menjadi umat pilihan Tuhan. Bahkan saudara senantiasa, baik suka dan duka, saudara tetap mempermuliakan nama Tuhan. Di sini firman Tuhan katakan, ada pemeliharaan. Bahkan saudara kembali dipersatukan dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Maka itu Paulus tidak salah. Di dalam suratan Filipi, Paulus mengatakan apa? Paulus sadar di dalam kehidupannya bahwa ia harus mempermuliakan nama Tuhan. Maka Filipi 1 ayat 20 mengatakan demikian. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Haleluya. Saudara tidak akan beroleh malu, kata Paulus ya. Melainkan seperti sedia kala, demikianlah sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Nah, di sini ada kata baik hidup maupun mati. Berbicara hidup, ini berbicara keadaan baik. Keadaan saudara sukses. Keadaan saudara diberkati oleh Tuhan. Keadaan saudara sehat. Keadaan ekonomimu baik.
keadaan-keadaanmu baik, rumah tanggamu baik. Di sini dikatakan apa? Tetap harus bisa mempermuliakan nama Tuhan. Oke, saudara bisa mempermuliakan nama Tuhan ketika keadaanmu baik. Tetapi Paulus juga katakan di sini, maupun keadaan matiku. Apa yang disebut kematian? Di sini disebutkan kematian adalah di mana keadaan ini, keadaan yang tidak baik. Keadaan yang buruk. Paulus harus senantiasa baik keadaan diberkati oleh Tuhan maupun keadaan yang buruk sekalipun, saudara harus tetap bisa mempermuliakan nama Tuhan. Dan disinilah apa arti ketika kita mempermuliakan nama Tuhan, di mana kita menjadi umat pilihan Tuhan. Sekarang saya mau bertanya kepada saudara, sudah berapa lama kita menjadi umat kepunyaan Allah? Coba saudara renungkan, sudah berapa lama saudara menjadi umat kepunyaan Allah? Apakah kita sudah hidup sesuai dengan kemauan Allah? Sama seperti Yesus mempermuliakan Dia? Apakah kita sudah senantiasa, sekalipun mungkin di antara saudara mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, hal-hal yang menyesakan, hal-hal problema yang menghantam kehidupanmu, apakah saudara sudah tetap bisa mempermuliakan nama Tuhan? Kalau kita renungkan ayat ini, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, di mana seluruh aspek kehidupan kita yang kita jalani, kita harus tetap bisa untuk mempermuliakan nama Tuhan. Apa arti jika kita beranggapan telah melakukan yang terbaik, mempermuliakan nama Tuhan? Waktu kita mempermuliakan nama Tuhan, artinya di sini kita telah menyenangkan hati Tuhan. Artinya di sini, setelah kita melakukan, mengupayakan untuk supaya kita mempermuliakan nama Tuhan, maka di situ kita harus jadi berkat bagi banyak orang. Kita harus bisa menjadi berkat bagi siapapun. Jangan kita menjadi syak bagi orang lain. Karena waktu kita mempermuliakan nama Tuhan, kita tidak menjadi syak bagi orang lain. Tapi yang kita sanjung, yang kita tinggikan, Tuhan. Dan inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Waktu kita menaikkan pujian kepada Tuhan, waktu kita mengalami berbagai situasi kondisi kehidupan kita, kita harus tetap mempermuliakan nama Tuhan. Maka berbicara kita mempermuliakan nama Tuhan, sama juga kita berbicara tentang salib, di mana Tuhan mempermuliakan nama Bapa, melakukan segala sesuatunya untuk melakukan sesuai dengan kehendak Bapa, harus mati di kayu salib. Maka Yesus telah lakukan hal itu di dalam dirinya. Dan saudara pun harus lakukan di dalam kehidupan saudara. Untuk apa? Untuk mempermuliakan nama Tuhan. Berbicara mempermuliakan nama Tuhan. Disinilah berbicara tentang kasih. Maka itu waktu kita mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kita, kita telah melakukan kasih kita kepada Tuhan. Maka ini adalah suatu perintah baru. Kita baca di dalam Yohanes 13 ayat 31. Di sini dikatakan demikian. Sesudah Yesus pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku. Dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru. Ya, perhatikan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula lah kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Kalau kita umat kepunyaan Tuhan, kita rindu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita belajar saling mengasihi. Karena waktu kita saling mengasihi, maka di situ kita telah mempermuliakan nama Tuhan. Waktu kita mengasihi, maka di situ kita akan dilihat, dinilai oleh seluruh bangsa yang ada. Kita adalah menjadi murid-murid Tuhan jikalau kita saling mengasihi. Karena ini adalah suatu perintah baru supaya kita sanggup
dan dapat mempermuliakan nama Tuhan, maka disinilah kita harus bisa mengasihi satu dengan yang lain. Dan apa yang kita lakukan ketika kita satu dengan yang lain saling mengasihi? Ada banyak berkat. Ada banyak berkat. Apa berkatnya? Coba kita lihat Yakobus 5 ayat 13. Di sini dikatakan, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia bernyanyi. Tuh, menderita, kita berdoa. Bergembira, kita bernyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ketika kita satu dengan yang lain, saling mengasihi, kita juga harus mengaku dosa, saling mengaku dosa kita. Bahkan di situ dikatakan apa? Saling mendoakan. Kita tidak bisa mendoakan orang lain tanpa kita memiliki kasih. Kalau kita memiliki kasih, seberapapun, apapun yang kita alami, kita tetap sanggup untuk mendoakan orang lain dengan hati yang tulus. Karena disitulah kita adalah orang-orang yang benar-benar mempermuliakan nama Tuhan. Ketika apa? Ketika kita saling mengasihi, saling mendoakan. Supaya apa? Supaya kamu sembuh. Tanpa disadari, ketika kita mendoakan orang lain, maka penyakit kita akan disembuhkan. Ketika kita mendoakan orang lain, maka ekonomi kita akan membaik. Ketika kita mendoakan orang lain, maka problema kita tanpa kita sadari, Tuhan turut campur tangan. Karena waktu kita mendoakan orang lain, kita melakukan kasih. Waktu kita melakukan kasih, maka kita mempermuliakan nama Tuhan. Maka di sini dikatakan, doa orang yang benar. Siapa orang yang benar? Orang yang tahu mempermuliakan nama Tuhan. Waktu kita mempermuliakan nama Tuhan, kita sebagai orang benar. Karena ketika kita mempermuliakan nama Tuhan, kita menjadi orang benar. Kita pasti akan mengempartasikan kasih Kristus dalam kehidupan kita. Sehingga orang lain akan merasakan kasih kita, di mana kita juga mendoakan bagi orang lain. Maka disitulah kita dikatakan sebagai orang-orang benar. Ketika orang benar ini berdoa, maka dikatakan itu, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Maka ketika kita mempermuliakan nama Tuhan, sekali lagi, kita melakukan kasih. Waktu kita melakukan kasih, maka kita akan saling mendoakan, mengaku dosa. Mendoakan satu dengan yang lain. Maka kita disebut, dicap sebagai umat pilihan Tuhan. Orang-orang benar. Maka doa orang benar besar kuasanya. Maka hari ini, apapun pergumulanmu, mari kita belajar untuk mempermuliakan nama Tuhan. Waktu kita mempermuliakan nama Tuhan, maka kita sanggup untuk melakukan kasih Kristus. Bahkan juga mengempartasikan kasih Kristus. Maka disitulah kita akan saling mendoakan. Maka kita menjadi orang benar, maka doa-doa kita besar kuasanya. Masalahmu, bebanmu sudah dijawab melalui kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah mundur dari Tuhan. Tetap memuliakan nama Tuhan. Maka Tuhan dari tempat maha tinggi akan mendengar seruan doa orang benar. Haleluya. Saya tidak panjangkan firman Tuhan. Saya akan berdoa buat saudara untuk menutup firman Tuhan ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang dahsyat. Kami semua mengerti rahasia kebenaran firman Tuhan. Di mana kami harus senantiasa, bukan dalam keadaan kami baik, kami bisa mempermuliakan nama Tuhan. Tapi ketika dalam keadaan tidak baik pun juga, kami harus bisa mempermuliakan nama Tuhan. Karena disitulah Tuhan menuntut kami untuk menjadi umat pilihan Tuhan. Di mana kami harus Tuhan bisa mempermuliakan nama Tuhan. Menjadi contoh bagi bangsa-bangsa lain. Untuk agar bangsa-bangsa lain juga bisa mempermuliakan nama Tuhan. Ketika kami mempermuliakan nama Tuhan, maka di situ kami diajar untuk bisa saling mengasihi. Karena ketika kami saling mengasihi sama seperti Kristus
mengasihi kepada kami semua, bahkan mengorbankan segala sesuatunya, mati di kayu salib sebagai korban tebusan bagi saudara dan saya. Itulah peranan kasih daripada Kristus. Kami pun juga harus bisa mengasihi satu dengan yang lain, saling mendoakan. Maka disitulah akan terjadi mujizat, di mana doa orang benar, di mana kami menjadi umat kepunyaan Tuhan, kami memuliakan nama Tuhan, kami saling mengasihi sebagai perintah baru dari Tuhan, dan kami sebagai orang benar. Dan doa orang benar besar kuasanya. Seberapa berat pergumulan kami Tuhan, seberapa berat permasalahan, seberapa berat pergumulan keluarga kami, seberapa berat kondisi keuangan kami, finansial kami, seberapa berat sakit kami. Tapi ketika kami berdoa kepada Tuhan, maka doa orang benar besar kuasanya. Jadikan kami umat-Mu, umat pilihan-Mu, umat tebusan-Mu, di mana kami memiliki imamat rajani, umat kepunyaan Allah, di mana kami harus bisa menjadi tolak ukur bagi bangsa-bangsa lain untuk bisa senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Maka berkat Tuhan melimpah di atas kehidupan kami. Tuhan, biarlah Tuhan beracaralah. Masalah beban yang dialami oleh jemaat Tuhan, malam hari ini Tuhan sudah membereskan di dalam nama Yesus. Kami jadikan kami umat-Mu yang benar-benar bisa mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita kembali ketemu di hari Rabu yang akan datang dengan tema-tema yang tentunya kebenaran firman Tuhan yang sanggup merubah dan sanggup memberikan kekuatan terobosan jalan keluar bagi saudara dan saya. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembah-Mu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya